pagi. Waalaikumsalam. Maaf ini Bu mengganggu waktunya sebentar ini, saya ada keperluan sedikit untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yaitu dilema etika dan rujukan moral. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesediaannya Ibu. Jadi yang pertama ini Bu, kira-kira bagaimana selama ini Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau selama ini saya itu hanya pertama-tama turun di lapangan dulu melihat apa sebenarnya permasalahannya, kemudian mengumpulkan data-data permasalahan itu, apakah permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan secara langsung atau perlu memberikan dulu satu cara di mana para pemangku kepentingan harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena memang untuk mengambil satu keputusan itu memerlukan pertimbangan yang penting supaya tidak merugikan. Jadi di sini Ibu akan terjun langsung ke lapangan, kemudian akan mengumpulkan data-data dan melihat pemangku kepentingan yang terlibat itu siapa-siapa saja. Kemudian Bu, yang kedua, selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang itu sesuatu yang sangat sulit ya untuk mengambil keputusan kalau kita mendapatkan permasalahan seperti itu. Tapi sebagai kepala sekolah, saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus turun lapangan, seperti yang saya bilang tadi, harus mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kemudian setelah identifikasi menunjukkan fakta-faktanya, setelah itu baru saya komunikasikan masalah tersebut dengan wakil-wakil kepala sekolah, pengawas, dan mungkin juga saya akan memanggil komite untuk membahas. Setelah itu mengadakan rapat dengan seluruh dewan guru untuk mengambil keputusan. Karena memang keputusan untuk sesuatu masalah itu tidak bisa kita putuskan sendiri, apalagi itu menyangkut dua permasalahan yang sama-sama benar. Kita mengalami dilema memang di situ Pak. Jadi memang harus perlu pertimbangan yang serius. Jadi yang bisa saya tangkap ini artinya nanti Ibu akan turun langsung ke lapangan, mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang ada, kemudian mengumpulkan fakta-fakta. Setelah itu akan berkomunikasi bersama wakil kepala sekolah, kemudian akan juga mengundang komite dan musyawarah dengan para dewan guru. Selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tahapan-tahapan. Ya, tahapannya yang pertama itu setelah mendapatkan informasi seperti itu, tentunya yang pertama seperti tadi kita identifikasi dulu masalah. Ya, kembali lagi setelah diidentifikasi apa faktanya yang terjadi. Maksudnya kejadian di lapangan itu apa sebenarnya fakta-fakta yang bisa kita jadikan pegangan untuk memutuskan suatu masalah. Nah, yang kedua itu komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Seperti tadi ada wakil-wakil kepala sekolah, kemudian ada pengawas, kemudian ada komite. Bahkan mungkin kalau memang masalahnya terlalu sulit harus melibatkan dinas. Karena ini dalam mengambil suatu keputusan masalah itu, apalagi sama-sama masalahnya ini sama-sama benar, harus betul-betul kita pertimbangkan ya. Jangan dibilang bahwa gara-gara keputusan kita merugikan pihak lain. Tapi harus begitu kita diskusikan bersama, kemudian baru kita memutuskan suatu persoalan. Jadi di sini Ibu nanti akan mengidentifikasi, kemudian
melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, setelah itu berkomunikasi bersama pihak-pihak terkait, bakal kepala sekolah, dewan guru, komite, pengawas, ya bahkan kalau memang sangat dibutuhkan sekali dan memang terlalu kompleks permasalahan, bisa melibatkan dinas terkait ya. Ya. Selanjutnya ini kira-kira hal-hal apa saja ini yang selama ini Ibu anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Untuk efektifnya dalam mengambil keputusan tadi, selain langkah-langkah yang saya sudah jawab di pertama tadi, jelasnya efektifnya suatu keputusan itu harus betul-betul fakta atau identifikasi kasusnya itu betul jelas, atau fakta-fakta permasalahan harus jelas, sehingga untuk mengambil keputusan itu kita tidak salah langkah. Jadi supaya efektif, kita bukti-bukti yang kita peroleh itu harus betul-betul benar dan memang terjadi di lapangan. Jadi keputusan itu benar-benar tidak merugikan salah satu. Jadi hal yang memang sangat efektif menurut Ibu ini harus betul sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan memang harus dilibatkan dengan bukti yang ada. Sehingga ketika mengambil keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang biasa dihadapi. Tantangannya memang menurut apa yang saya alami selama ini mengalami masalah seperti itu. Yang pertama-tama itu mungkin perasaan nih. Perasaan ya? Iya. Karena terlalu banyak, maksudnya dari dalam diri itu serba kasihan misalnya. Meskipun itu sudah diputuskan di rapat, kadang muncul perasaan kasihan. Benarkah tindakan yang kami ambil atau apa, itu perasaan tidak bisa lepas dari setiap keputusan yang kita ambil. Yang kedua, biasa terjadi pro dan kontra di antara guru-guru mungkin atau di antara warga sekolah kan. Meskipun sudah disetujui di rapat, kadang juga itu masih ada itu perasaan pro dan kontra di antara para guru. Itu tantangannya. Jadi tantangannya Ibu ini terkait dengan melibatkan perasaan, artinya setelah itu melihat kembali, mengevaluasi kembali apakah kebijakan yang diambil itu sudah sesuai atau belum. Kemudian ya namanya juga keputusan itu pasti ada pro dan kontra pasti. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal, urutan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau tahapan-tahapannya? Jika Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan di kemudian hari, atau bentuk prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Terkhusus masalah ini, misalnya permasalahan-permasalahan yang kami alami di sekitar sekolah atau sepertinya tidak ada jadwal khusus, tidak ada jadwal yang sudah ditetapkan bahwa bulan ini atau sekian. Karena permasalahan itu kan datangnya kita tidak tahu. Kadang kalau kita susun jadwal, kecuali kita sudah tahu bahwa ada masalah yang harus kita selesaikan, maka kita harus susun jadwal penyelesaiannya. Tapi kalau kita tidak tahu ada masalah kan, tiba-tiba langsung ada laporan, Bu ada persoalan ini, kan itu tidak sesuai jadwal misalnya, tidak bisa kita jadwalkan karena permasalahan datang secara tiba-tiba, yang tadinya tidak ada tiba-tiba ada. Jadi untuk menyusun jadwal menyelesaikan masalah tidak ada, tetapi setiap ada permasalahan yang datang maka baru saya menentukan hari atau tanggal kita berkumpul dengan teman-teman wakil kepala sekolah atau pengawas untuk membahas masalah. Kemudian setelah itu baru kita rapat secara umum dengan warga sekolah untuk mengambil keputusan. Berarti yang bisa saya tarik kesimpulan ini artinya Ibu langsung tuntaskan permasalahan ketika muncul masalah itu langsung diselesaikan. Iya, misalkan jadwal tidak, kita tidak tahu masalah. Iya, masalah kan tidak datang direncanakan. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Oke Bu. Selanjutnya kira-kira ada ini
seseorang atau individu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus negatif. Mungkin ada yang membantu selain ibu atau faktor-faktor lain gitu. Terima kasih. Kalau masalah seseorang yang membantu misalnya dalam menghadapi suatu masalah di dalam pekerjaan saya, jelasnya orang rumah, misalnya suami. Karena setiap menghadapi masalah di mana saja saya itu pulang konsultasi dulu dengan suami sebagai pendamping hidup. Kemudian dari itu kita konsultasi lagi dengan pihak sekolah seperti wakil kepala sekolah yang sudah ada di sekolah, karena mereka kan mungkin bisa memberikan solusi-solusi. Kemudian setelah kita berdiskusi dengan mereka atau pengawas, baru kemudian kita rapat secara jelas. Sesuatu masalah itu kan harus kita konsultasikan juga dengan orang yang terdekat dengan kita sebelum kita keluar dengan teman-teman. Artinya di sini saya melihat dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan, pemangku kepentingan lokasi, pengawas sekolah. Sudah di pertanyaan terakhir Bu, di sesi wawancara kita hari ini, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Kesimpulannya bagi saya pribadi, artinya dalam menyelesaikan suatu masalah itu tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri, karena keputusan sendiri itu bisa saja akan menjebak kita juga, karena yang kita hadapi ini kan orang banyak. Jadi harus melibatkan beberapa pihak dalam mengambil suatu keputusan, karena jangan sampai keputusan kita itu mungkin pikiran kita sendiri berbeda dengan pikiran teman-teman yang lain. Jadi tidak salahnya kita meminta solusi dari pihak-pihak lain supaya kita bisa sepakat dalam mengambil suatu keputusan, sehingga ketika ada masalah dengan keputusan itu kita tidak tanggung jawab sendiri. Iya, kita tanggung jawab bersama, mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya ini tidak bisa menentukan keputusan itu oleh sendiri, maksudnya harus bersama-sama, melibatkan semua sesuai pihak-pihak aturan yang berlaku, kemudian melibatkan pihak-pihak yang terkait. Karena kalau ada apa-apa, kalau kita putuskan sendiri, kita tanggung sendiri kan. Kita tidak bisa meminta bantu teman-teman yang lain. Tapi kalau diputuskan dalam suatu forum, kita kuat. Artinya kita tidak disalahkan. Kita tanggung jawab. Ya baik Bu, saya rasa sudah cukup wawancara saya kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Mulai saja Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak ini atas waktunya, sudah berkenan meluangkan waktu sejenak untuk saya dalam kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan rujukan moral. Jadi nanti ada beberapa poin pertanyaan Pak yang saya ajukan, nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan sesuai dengan pengalaman Bapak selama ini dalam memimpin sekolah, mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang berdasarkan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian pertama ini Pak, kita mulai. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Terima kasih. Jadi kalau kami di sini dalam identifikasi kasus-kasus yang dilema etika dan moral ini, itu setiap hari kan ada catatan di tiket. Oh, iya. Jadi untuk mengidentifikasi itu kita melihat di situ mana kasus yang dilema etika dan jadi Bapak melihat ini
dari catatan piket yang ada, berarti piket harian ya, piket harian yang sudah diidentifikasi oleh guru piket. Disitulah bisa melihat mana yang masuk pada rujukan moral atau dilema etika ya. Selanjutnya Pak, yang kedua, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini, ya, di mana kedua-duanya ini sama-sama benar atau kedua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Kalau untuk mengambil keputusan di antara kedua itu, kami mempertimbangkannya, kemudian di rapat-rapat bersama kami selalu memutuskan ini semua. Karena kalau hanya seorang itu kan tidak akan berbeda hasilnya dengan kita bersama, karena semuanya itu adalah keputusan bersama yang ada di sekolah dan bentuk rapat selalu keputusan. Berarti di dalam hal ini untuk menentukan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bapak berembuk dulu berarti dengan teman-teman guru, wakil kepala sekolah. Apakah melibatkan juga komite atau masyarakat atau pihak-pihak tertentu begitu? Tergantung dari bentuk kasusnya. Kalau kasusnya misalnya harus ada pertimbangan dari komite, ya kita komite. Tapi misalnya sudah bisa diselesaikan di rapat lingkaran sekolah, terus sekolah saja. Berarti tergantung kasus yang dihadapi ya, yang atau yang muncul begitu ya. Apakah kalau membutuhkan pihak dari luar, komite sekolah, masyarakat, berarti melibatkan. Terima kasih. Kemudian berikutnya langkah-langkah ini Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Di langkahnya strategi tadi dikumpulkan semua kasus-kasus itu. Dan setelah dilihat, pada akhirnya juga akan dibawa ke forum rapat dalam seperti itu ya. Jadi kita akan segala-galanya itu di mengambil keputusan itu dalam bentuk bersama-sama, musyawarah bersama. Berarti menelaah dulu kasus-kasusnya gitu, lihat dulu. Setelah itu baru masuk ke rapat bersama dalam grup. Diumumkan dalam grup, kita rapat bersama. Baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif. Itu tadi, kalau kebetulan kami di sini ada jadwal khusus di hari Jumat hari ini. Jadwal khusus. Sabtu, di hari Jumat itu ada pertemuan kombel, di Sabtu itu ada P5, kemudian setelah selesai itu kita jadwalkan khusus kalau misalnya ada kasus-kasus macam ini, kita duduk bersama lagi untuk menyelesaikan. Berarti dalam hal ini yang efektif itu biasanya di akhir pekan ya, akhir minggu. Biasanya Jumat Sabtu ada jadwal tersendiri untuk membahas kasus-kasus yang muncul ini. Selain pelaksanaannya kombel sekolah dan pelaksanaan P5. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, jadi tantangan karena ini adalah hal yang sama-sama benar moral dengan etik, itu betul-betul kita saring betul di dalam rapat, dan di rapat itu kan biasanya intens teman yang pro dan yang kontra. Jadi untuk menyatukan itu yang agak susah. Nah, kadang-kadang kita mengambil berdasarkan keputusan yang terbanyak. Berarti musyawarah untuk mufakat ini. Musyawarah kalau capai untuk musyawarah untuk mufakat. Tinggal voting saja. Voting suara terbanyak. Karena itu tantangan utamanya. Jadi tantangan yang sangat mendasar ketika dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini biasanya disaring dulu, kemudian mendengarkan pendapat pro dan kontra, kemudian setelah itu melihat mana suara terbanyak, itu untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, apakah ada ini Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
di mana apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Ini bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Iya, jadi tergantung kasusnya. Kalau tergantung kasusnya kasusnya. itu katakan yang kepentingan selesaikan juga pada misalnya di piket itu sudah selesai juga. Selesai. Kemudian kalau tidak selesai dibawa ke BK. Kalau BK juga masih belum juga selesai, dibawa ke forum rapat lagi. Jadi kemudian jadwalnya itu tadi sudah di hari Jumat, hari Sabtu kita sudah berada Iya, Pak. kita menyelesaikan hal ini. Berarti dilihat lagi kasus yang ada itu, kemudian kalau bisa langsung diselesaikan di piket, berarti tahapannya piket. Apabila tidak berjanjian ke guru BK dan lebih berat lagi klasifikasinya, Iya. lebih tinggi lagi lah masuk ke forum rapat begitu ya. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, yang biasa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, atau pihak-pihak yang terlibat begitu yang biasa membantu? Iya, jadi biasanya Gus Senior, Gus Senior. misalnya kita rapat itu, karena kan Gus Senior itu matang-matang ya, jadi Oh, iya. memiliki pengalaman dalam hal semacam itu kita Gus Senior dan para pembantu kepala sekolah, Wakil kepala sekolah ya. Berarti yang biasanya membantu Bapak atau faktor-faktor yang ini mempermudah dalam pengambilan keputusan itu biasanya para wakil kepala sekolah, guru-guru senior yang ada di sekolah yang biasa membantu selama ini. Baik Pak, kita sudah di pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang sudah kita diskusikan tadi, yang sudah kita bahas, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama memimpin di sekolah ini dalam mengambil keputusan berdasarkan dilema etika? Ya, yang dari berbagai banyak kasus itu, pada akhirnya kita bisa matang ternyata cara menyelesaikan kasus ini seperti begini. Iya. Ya, jadi dengan berbagai kasus, terus setelah diproses, kemudian setelah pengambilan keputusan, itu kita memiliki pengalaman itu. Berarti lebih memperkaya lagi kita punya pengalamannya. Jadi artinya selama ini dengan adanya kasus-kasus yang dihadapi itu menambah wawasan begitu ya, sehingga bisa lebih bijak lagi untuk menentukan keputusan yang lebih tepat. Oke baik Pak, jadi sekian mungkin diskusi kita pada kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin.